Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat afiat Mas Arif. Alhamdulillah. Mas Arif gimana ini pagi ini? Alhamdulillah sehat juga Pak Ustadz. Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang sebegitu menarik, yakni tidak terbang saat dipuji, tidak tumbang saat dicaci. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, dalam kehidupan pujian dan kritikan adalah dua hal yang hampir tidak bisa dihindari. Ada yang merasa tinggi ketika dipuji, tetapi jatuh ketika dicela. Padahal ketenangan hati lahir ketika kita tidak menggantungkan nilai pada penilaian manusia, melainkan pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Islam mengajarkan kita agar tetap rendah hati ketika dipuji dan tetap kuat ketika dicaci? Hari ini kita akan membahasnya dalam tema tidak terbang saat dipuji, tidak tumbang saat dicaci, yang akan langsung dibahas dan juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arif, semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah. Di tengah-tengah tantangan kita menjalani kebaikan ini yang luar biasa. Semoga kita selalu dibimbing dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini bahasa yang cukup luar biasa, tidak terbang saat dipuji dan tidak tumbang saat dicaci. Jujur Mas Arif, saya pertama kali melihat tulisan ini itu di truk besar itu. Itu saya lagi naik motor, di belakangnya ada tulisan itu. Begitu saya sampai rumah, kemudian saya bayang-bayangkan ternyata tulisan ini luar biasa. Kelihatannya sederhana tapi menilainya luar biasa. Yaitu tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci. Ini ternyata adalah sikap hidup kita yang istiqomah. Atau as-sabatu alal haq, tetap kuat teguh dalam menjalani sesuatu yang diyakini baik. Karena banyak di antara kita ketika kita melakukan sesuatu, dan sesuatu yang kita lakukan dianggap berprestasi, kemudian dipuji, dan saat dipuji itulah kadang kita lupa daratan. Dan ini pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu saat belum dikaruniai anak, beliau itu seorang yang kaya raya dan berani luar biasa. Setiap momen tertentu beliau itu menyembelih ratusan ekor sapi dan unta. Ini kan satu prestasi yang kemudian daging itu dibagikan ke orang-orang sekitarnya. Dan saat itulah muncul pujian. Dan saat itu Nabiullah Ibrahim manusiawi, dari sisi kemanusiaannya timbul omongannya. Jangankan nyembelih unta, sapi, kambing, kalau saya punya anak, maka saya akan sembelih anak saya. Ini termasuk dalam tanda kutip sesuatu yang menyebabkan Nabiullah Ibrahim tergelincir saat dipuji itu. Dan kemudian terkadang orang juga langsung patah semangat saat dicaci. Langsung down. Nggak melanjutkan sesuatu yang dijalani itu, langsung down, langsung nggak udahlah, saya bela-belain begini juga nggak diapresiasi sama sekali. Nah, ini bukan sikap yang baik. Sikap yang baik adalah tadi tidak terbang saat dipuji, tidak tumbang saat dicaci. Artinya orang-orang yang punya sifat keteguhan hati atau dalam bahasa agama kita disebut dengan istiqomah, yaitu orang yang tetap menjalani sesuatu yang diyakini benar, sesuatu yang berdasarkan tuntunan Quran dan hadis, ajaran dari ajaran agama kita. Kalau yakin ini benar, dia tidak butuh validasi dari orang lain, dia tidak butuh penilaian dari orang lain. Mau dipuji, mau dicaci, karena ini saya yakin benar akan terus saya lanjutkan.
Karena yakin ini bermanfaat bukan hanya untuk saya, tapi untuk orang-orang di sekitar saya, bahkan untuk kemaslahatan umat, maka akan saya lanjutkan. Walaupun di situ tidak ada apresiasi dari orang lain, tetap lanjut. Bukan berarti dia tidak mau mendengarkan orang lain, tidak. Tetapi satu sisi, kalau kita terlalu mendengarkan omongan orang lain, kita akan nggak jadi berbuat apa-apa, Mas Arif. Ada cerita anekdot begini, Mas Arif. Ini cerita walaupun wallahu alam ya, entah nyata atau karangan, tapi cukup bagus. Ada dua orang, seorang ayah sama anak berniat untuk menjual keledai. Nah, ketika dia berjalan, keledai ini dituntun. Karena dia dengar omongan orang, ngomongin begini, ini bapak sama anak ada kendaraan, masuk nggak ditaikin. Akhirnya pertama anaknya yang naik. Dia lanjutkan perjalanan, diomongin orang lagi. Ini anak nggak tahu topan santun. Mosok dia enak-enak anak keledai, bapaknya yang nuntun. Akhirnya ganti, bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Ketemu orang, ini bapak kok nggak tahu, nggak sayang kepada anak. Oh, dia enak-enak akan naik keledai, anaknya disuruh nuntun. Akhirnya jalan lagi, dua-duanya naik. Begitu dua-duanya naik, ketemu orang, diomongin lagi. Ini orang nggak punya pri kebinatangan. Mosok keledai kecil ditaikin berdua. Akhirnya saking keselnya dituntun berdua salah. Anaknya yang naik salah, bapaknya yang naik salah. Dua-duanya naik salah, akhirnya keledainya yang dipikul. Begitu keledai dipikul, sampai ke pasar, dikirain ya para pedagang keledai, ini keledai sakit, nggak laku dijual. Itu artinya, orang kalau terlalu mendengarkan omongan orang, semuanya salah. Makanya kita harus istiqomah, kalau sesuatu kita yakini benar, kita harus konsisten. Maka ciri yang kedua, orang yang istiqomah itu adalah konsisten dengan apa yang ia yakini benar. Tidak terlalu ambil pusing dengan omongan orang itu tadi. Orang kalau tadi ya, apalagi kalau kita di perkotaan terkadang ya sisi positifnya orang tidak terlalu peduli dengan orang lain. Tetapi kadang sisi negatifnya ya kalau kita tinggal di, mohon maaf ya, di perkampungan itu kan dari ujung ke ujung kenal semua. Ada orang terlalu sibuk bekerja ya diomongin, orang di rumah terus ya diomongin. Makanya tadilah, pokoknya kita nggak butuh validasi dari orang. Yang penting kita tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan. Ini bagian dari istiqomah as-sabatu alal haq, istiqomah dalam kebaikan. Kemudian biasanya orang yang istiqomah begini, dia itu tidak mudah kecewa dan tidak mudah langsung menjadi tinggi hati. Tidak kecewa ketika misalnya apa yang dia lakukan tidak diapresiasi baik oleh orang lain. Banyak di antara kita itu, kalau orang Jawa bilangnya mutung, ngambek kalau bahasa orang sini ya, ngambek nggak mau melanjutkan kebaikan lagi ketika yang dilakukan itu dicela orang, dicaci orang. Dan tadi banyak orang tergelincir sampai jatuh ke lubang yang paling dalam gara-gara terbang ketinggian ketika dipuji. Nah, kemudian seharusnya lah orang yang istiqomah itu, orang yang as-sabatu alal haq, yang tadi dalam bahasa tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci, itu dia punya amalan rahasia antara dia dan Tuhannya. Memang ada amal-amal tertentu yang memang harus disiarkan. Ada memang amal itu yang harus dipertontonkan, diperlihatkan. Karena memang tujuannya untuk syiar, misalnya sholat jamaah. Ya ini memang harus syiar, makanya masjid sampai dipasangi toa walaupun terkadang sampai berlebihan mengganggu saudara kita yang non-muslim. Kadang ya berlebihan sih. Nah ini kan dalam rangka bagian dari syiar. Sholat berjamaah itu bagian syiar, memang yang harus memang diperlihatkan. Ketika kia berbagi ada kalanya untuk di-share, untuk dipublikasi, tapi ada kalanya ada yang dirahasiakan. Nah, orang-orang yang dalam hal ini adalah istiqomah itu tadi, as-sabatu alal haq, dia punya amalan rahasia, misalnya tahajud, yang dia tidak atau jangan sampai diketahui oleh orang lain. Ada ia membantu orang lain yang selalu menyamarkan identitasnya. Tapi ada satu sisi yang dia memang menampakkan identitasnya. Nah, di antara itu tadi, ciri-ciri dari orang yang insya Allah as-sabatu alal haq, istiqomah dalam yang menjalani sesuatu yang diyakini baik, yaitu dia tidak butuh penilaian dari orang lain, yang dia tuju adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan yang dilakukan itu adalah kebenaran. Kemudian dia juga punya sikap yang konsisten terhadap sesuatu yang diyakini benar itu tadi. Tidak mudah goyah-goyah tadi. Ya walaupun goyah mungkin ya tidak terlalu kelihatan mencolok, ya goyah itu pasti ada, iman kita itu sifatnya dinamis. Kemudian
ada amalan rahasia dan dia tidak mudah kecewa dan tidak mudah marah ketika apa yang ia kerjakan tidak diapresiasi oleh orang lain. Dan dalam bahasa lain, selain ini disebut dengan istiqomah, ini juga yang disebut dalam kategori ikhlas. Ikhlas itu ia melakukan sesuatu bukan karena dipuji, pengen dipuji oleh orang lain, tapi yang dicari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga orang berbuat ikhlas itu bukan berarti ia tidak boleh menerima reward apa-apa saat di dunia, bukan Mas Arif. Karena ikhlas itu menurut para ulama dibagi menjadi 3, ada yang ikhlas memang murni karena Allah, ada yang kedua ikhlas karena memang dia masih mengharap balasan surganya Allah, dan yang ketiga ada yang ikhlas tapi masih berharap ia mendapat sesuatu di dunianya. Misalnya ada orang sholat duha, mengamalkan ayat-ayat tertentu, mengamalkan amalan tertentu, dengan harapan dia urusan dunianya dimudahkan, ini juga masuk masih dalam bingkai ikhlas itu tadi. Nah, tapi dari itu semua tentunya ada titik yang menjadi titik tujuan akhir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tua dulu kita mengajarkan kepada kita, setiap kita akan menjalani sesuatu itu diajarkan bacaan niat. Bukan niat ya, bacaan niat. Lah dalam bacaan-bacaan niat itu di ujungnya selalu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Bukan karena tetangga, bukan karena atasan, bukan karena siapa-siapa, tapi yang dituju adalah lillahi ta'ala. Lah orang-orang yang dalam hal ini bisa istiqomah, ikhlas yang dicari, saat itulah orang itu bisa kuat saat dicaci, dia juga tetap istiqomah saat dipuji. Artinya tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan tidak terbang saat dipuji, tidak tumbang saat dicaci. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan, nah Pak Ustadz, ini kadang kalau misalkan kita sedang dipuji, itu kan kadang yang namanya manusiawi berbunga-bunga atau sombong lah gitu istilahnya karena pujian tersebut. Nah ini bagaimana Pak Ustadz ketika kita menerima pujian, itu agar tetap rendah hati dan tidak terlalu terpengaruh dengan pujian tersebut nih Pak Ustadz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV, juga Mas Arif, tadi di segmen pertama saya sudah sampaikan ada kisah Nabiullah Ibrahim yang sempat terpeleset saat dipuji. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di kita. Kita terlena, lupa daratan saat dipuji. Padahal ketika kita dipuji itu kan karena prestasi. Lah, prestasi apa sih yang bisa kita tampakkan? Apakah karena prestasi akademik atau prestasi kita dalam berkarir dan lain sebagainya? Kita cobalah baca kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabiullah Sulaiman yang dikaruniakan kepada beliau itu seakan-akan yang dicita-citakan oleh hampir semua manusia. Nabi Sulaiman itu ya nabi, ya sekarang udah gak bisa karena nabi udah tertutup. Pemimpin, seorang raja, kekuasaan. Semua orang pasti pengen punya kekuasaan. Nabi Sulaiman kekayaan luar biasa. Istri, pejabat, ratu juga cantik tentunya. Tentu yang dimiliki oleh Nabiullah Sulaiman itu prestasi yang luar biasa yang diharapkan oleh kayaknya hampir semua kita pengen seperti dia. Tapi apa yang disampaikan sebagai ungkapan dari kejujuran Nabiullah Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Umpama kita dipuji karena prestasi kita, ini prestasi adalah karunia Allah. Allah ini milik Allah, kita hanya dititip, paling hanya beberapa lama aja kok, nggak lama. Kita dititipi pinter, ya nggak lama kok, nanti ketika udah sampai usia pikun, sudah kepintaran kita ya udah pergi. Kita dititipi kekayaan juga nggak lama, kalau Allah mau mengambil lagi, dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik bisa hilang. Maka Nabiullah Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Ini untuk ngerem kita biar tidak terlalu ketinggian ketika terbang dipuji itu.
Karena banyak orang itu justru jatuh saat dipuji. Justru malah, ya tadi itu, ketika terbang terlalu tinggi, kalau jatuh makin hancur. Nabi Allah Sulaiman beliau mengatakan, hadza min fadli Rabbi, dan ini hendaknya yang kita tiru. Dan kemudian lanjut dari ucapan beliau yang diabadikan dalam Al-Quran, liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku, apakah dengan prestasi-prestasi ini, saya akan menjadi orang yang bersyukur, atau justru sebaliknya menjadi orang yang kufur, orang yang lupa diri. Saat diuji dengan kemiskinan, orang itu lulus, tapi saat diuji kekayaan terkadang gagal. Saat ia belum punya jabatan apa-apa, dia bisa lulus, ibadahnya terjaga, quality time dengan keluarga terjaga, dengan tetangga kanan kiri teman-teman terjaga. Saat dia punya menduduki jabatan tertentu, malah semuanya hilang. Berarti ini gagal dia dalam menghadapi ujian. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkuru, apakah saya termasuk orang yang bisa bersyukur pada Allah, atau sebaliknya orang yang menentang atau kufur kepada Allah. Jadi untuk mengerem ini, ingatlah bahwa segala prestasi yang ini adalah titipan Allah, adalah hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah yang dititipkan, tidak selamanya bisa dicabut kapanpun Allah menghendaki. Khawatirnya kalau kita nyombong justru atau kufur dengan karunia Allah itu, khawatirnya tidak lama nikmat itu akan dicabut kembali oleh Allah. Ada makalah dari Ibnu Athaillah, beliau bilang begini, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arradha li zawaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat, termasuk tadi kan prestasi itu kan nikmat Allah. Lah ketika dia justru malah nyombong, berarti dia tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka faqad ta'arradha li zawaliha, maka orang tersebut mengharapkan atau menginginkan, seakan-akan dalam tanda kutip menginginkan prestasi nikmat itu dicabut kembali oleh Allah. Jadi intinya hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk ngerem agar terbangnya nggak ketinggian. Kalau ketinggian, kalau jatuh sakit, makin parah jatuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Mas Ari. Baik, Pak Ustadz, itu tadi kan kalau terkait dengan pujian. Sekarang kalau terkait dengan kritikan itu Pak Ustadz, kritik ataupun cacian. Nah, itu bagaimana kita bisa membedakan kalau ini merupakan kritik yang membangun atau justru ini hanya sekedar hinaan, cacian itu Pak Ustadz? Baik. Memang kita harus pandai-pandai memilah ya, apalagi ketika kita berada di ruang publik seperti ini. Cacian itu, pro kontra itu pasti ada yang mendukung, ada yang enggak, ada yang merendahkan, ada yang memang menyampaikan dengan tulus, dengan jujur, itu pasti ada. Maka ketika kita berada di ruang publik atau berada sebagai public figure, ya harus siap untuk dua kemungkinan tadi. Kemungkinannya ada yang oke, ada kemungkinan ada yang tidak. Kalau Balam ini katanya harus siap adanya haters. Ya, harus siap memang. Lah, haters itu terkadang justru dengan itu, orang itu kadang malah untuk tercambuk untuk menjadi lebih baik. Seumpama misalnya, ketika ada seorang yang menyampaikan materi tentang sesuatu, kemudian ada yang tepuk tangan, aplaus dengan wallahu alam, aplaus itu ada hanya karena menyenangkan atau memang dia jujur. Tapi ada yang mengkritik, justru dengan kritikan itu adalah masukan buat kita untuk memperbaiki. Bisa jadi memang kita kurang di satu sisi tertentu. Mungkin materi yang kita sampaikan bagus, tapi cuman cara penyampaian public speakingnya kita kurang bagus. Kalau ada yang mengkritik, ya alhamdulillah, sebetulnya itu yang kita harapkan untuk menjadi lebih baik. Cuman tadi kita harus bisa menata hati. Ini yang kita harus terus berlatih, menata hati bahwa orang yang menyampaikan kritik atau bahkan hinaan, yang penting tidak menghina fisik. Kalau menghina fisik udah lain urusannya. Kalau yang dihina atau yang disoroti itu sesuatu yang kita lakukan, kita harus bersyukur. Ibarat kata begini Mas Harif, kita lagi duduk kan, kita lagi madep ke depan ke sana, kita nggak mungkin lihat ke belakang. Kebetulan kok ada ulet bulu atau ular yang ada di belakang kita. Kok dia ada yang mau mengingatkan, ya kita bersyukur alhamdulillah. Kalau ini ulet bulu atau ular, kan kita bisa gatal, kalau ular masa bisa berbahaya dan lain sebagainya bisanya. Tentu kekurangan kita itu yang lebih tahu biasanya ya orang lain. Karena kita diri pribadi ini nggak nyadar kalau kita ini banyak ada kekurangan. Kita ngerasanya mah cakep aja, kita ngerasanya mah oke aja. Nah kita harus bersyukur, mengucap alhamdulillah ketika ada yang menyampaikan kekurangan kita. Ya jangan sakit hati, jangan marah, jangan langsung kita bersuudzon kepada dia.
kita nganggapnya dia syirik lah, iri hati lah. Enggak. Sebetulnya salah satu orang yang sayang kepada kita itu adalah orang-orang yang memberikan kritikan dan masukan kepada kita. Kita tercambuk untuk semangat itu karena ada yang mengkritik kita. Khawatir kalau dipuji terus malah kita udah loyo. Makanya ya tadi kita harus terima, membuka hati dengan selapang-lapangnya agar apapun yang disampaikan ke kita itu menjadi pensupport, penyemangat kita untuk menjadi yang lebih baik. Jangan dianggap sebagai halangan, caci, hinaan dan lain sebagainya. Jadi pinter-pinternya hati kita menyikapi itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pak Ustadz, ada tidak teladan dari Rasulullah SAW terkait dengan dalam menerima pujian maupun kritikan ini Pak Ustadz, ataupun celaan terhadap Rasulullah Pak Ustadz? Rasulullah itu pernah dipuji. Dipuji yang dalam bahasa mungkin berlebihan kali ya. Beliau itu langsung mengambil pasir, dilemparkan ke orang tersebut. Rasulullah sambil mengatakan begini, kamu memuji aku itu ibaratnya seperti kamu menjerumuskan aku. Tapi bukan berarti kita kalau ketemu orang memuji langsung, ya enggak. Ini hanya sebagai penggambaran bahwa pujian itu bisa menjadi racun bagi orang yang dipuji kalau dia tidak bisa mengendalikan diri. Nah kalau cacian begitu banyak luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah, sampai orang-orang itu enggak percaya bahwa sosok yang bernama Muhammad itu Rasul. Sampai dikuatkan dalam Al-Quran, dalam surat yang banyak dibaca oleh masyarakat Islam Indonesia, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sungguh engkau bagian dari Rasul. Orang-orang nggak percaya karena sosok yang bernama Muhammad terlahir dalam keadaan yatim, miskin, kemudian hidup dalam pengasuhan berpindah-pindah dari kakek ke paman dan dari orang-orang terdekat. Masa iya menjadi nabi yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh orang-orang bangsa saat itu? Tentu kritikan, hinaan yang ditujukan pada Rasulullah begitu luar biasa. Sampai turunnya surah terpendek dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Itu ya Rasulullah termasuk dibully habis-habisan. Karena saat itu budaya bangsa Arab itu satu kebanggaan kalau punya generasi laki-laki sebagai penerus. Dan termasuk dibilang aib kalau tidak punya anak laki-laki atau punya anak laki-laki tapi tidak sampai dewasa. Dan itu yang dialami oleh Rasulullah. Putranya Rasulullah yang laki-laki semuanya diwafatkan oleh Allah di usia yang masih balita. Sehingga Rasulullah itu dibully dengan bulian abtar. Abtar itu orang yang putus lanjut keturunan kebanggaannya, penerus sejarahnya, dianggapnya putus. Tetapi kemudian dibantah oleh Allah, turunnya ayat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu termasuk cacian yang diterima oleh Rasulullah. Yang mencaci Rasulullah bukan hanya dari tokoh-tokoh pembesarnya aja, bahkan sampai ada dalam riwayat itu seorang, mohon maaf ya, seorang tunanetra yang ia kerjaannya meminta-minta di pinggiran pasar, setiap hari yang keluar dari mulutnya itu menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau membalas dengan kasih sayang. Penghinaan itu dibalas dengan kasih sayang. Dalam riwayat beliau itu setiap pagi membelikan makanan, kemudian menyuapkan ke mulut tunanetra itu tadi setiap hari. Padahal mulut tunanetra tiap hari memaki Rasulullah. Mungkin kalau kita biasa ya malah kita balas dengan kekejian yang berlipat ganda kan. Ini disuapi sampai akhirnya Rasulullah wafat, menyuapi itu diganti oleh Abu Bakar. Ketika diganti oleh Abu Bakar, si tunawisma itu bilang, kok tangannya lain ya? Kemarin lembut, kok ini tangannya agak sedikit keras, sedikit kasar. Kamu siapa? Saya Abu Bakar. Loh, yang kemarin nyuapin saya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya si pengemis tadi yang tunanetra menyesal dengan sebenar-benarnya menyesal, sehingga dia kemudian berbaiat mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya Rasulullah membalas cacian dengan pujian, menghalas hinaan dengan kasih sayang, dan itu ya contoh yang luar biasa, berat untuk kita tiru. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa menempatkan diri itu tadi, tidak terbang ketika dipuji dan juga tidak tumbang ketika dicaci. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.